Acara lain kan datang kita. Acara di Medan. Oh, itu sengaja saya hadir tuh acara Mima kan. Ada dia. Panitia. Oh iya. Siapa yang menjawab salam, insya Allah bakal banyak rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceramah. Kalau di ceramah itu saya di sini. Ya, kalau di ceramah sebanyak itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati Datuk Kepala Desa Singkepan Sungai Duren beserta jajarannya yang hadir, Ketua DPD Desa Kota, Ketua Lembaga Adat, Ketua LPM, Kepala Dusun, para kadus, para RT, kemudian yang kita muliakan Ketua Masjid Firdaus Rahman, kemudian beserta pengurus yang kita takzimi, yang kita hormati, para imam masjid, para khatib, para bilal, para wazir, para tua-tua tanah, alim ulama, jami bandai. Wabil khusus segenap ketua dan anggota panitia, salah satunya Bapak RT kita dan Ustaz kita Mansur kemarin utang jauh-jauh hari, kemudian wabil khusus kawan-kawan saya, Bapak Ibu, anggota Majelis dan Ceramah Indonesia Provinsi Jambi dan LDMU Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Provinsi Jambi, yaitu Ustaz Subahan, Ustaz Rizki, kemudian Ustaz Tommy dan lain-lain. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada malam yang penuh barokah ini kita sama-sama dapat berkumpul di masjid kita ini dalam acara memperingati Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad
Mari kita sama-sama di majlis yang mulia ini kita kirimkan sholawat kepada junjungan alam, junjungan kita umat Islam, tiada lain yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita yang ada di dalam masjid ini ataupun Bapak Ibu di luar masjid akan mendapatkan syafaat beliau di dunia wal akhirah, di dunia sampailah di akhirat kelak nanti Bapak Ibu. Amin ya rabbal. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, sebelum saya ceramah Datuk Ade saya tengok jam. Kini jam 9:25 menit. Kira-kira Bapak Ibu sanggup tak sampai jam 11? Bagaimana begini? Yang ibu-ibu belakang sanggup sampai jam 11 lewat? Sanggup? Saya tak sanggup. Gila, kamu mau jam setengah. Saya dekat dan orang yang bisa bantu. Tu beratuk dengan Cino, maka bantu. Mungkin anda kenal. Nah, saya kenal tahu itu. Bapak Ibu, tolong didengar elok, diperhatikannya. Masuk kuping kanan, dengan keluar kuping kiri pak. Bu, maksud mula dulu, masuk kuping kanan pak. Bu, di tangan dalam hati, amalkan sampai kalaulah masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, sio-sio bukan ceramah Ustaz Kasmi, bukan kecil, bayar itu mahal. Kode. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Isra wal Mi'raj ini Bapak Ibu, ada sebab dan musababnya di dalam kitab Qur'anul Nasih yang pernah saya baca, termasuk dalam kitab Khulasatul Yakin yang pernah saya ajarkan. Ada salah satu sebab Bapak Ibu sehingga terjadinya Isra wal Mi'raj. Pada bulan Rajab Bapak Ibu, di tahun yang sama Rasulullah ditinggal wafat, ditinggal mati dua manusia yang begitu sangat Rasulullah sayangi. Siapa Bapak Ibu? Pertama Bapak Ibu, yang meninggal dunia adalah istri tercintanya bernama Khadijatul Kubra, seorang istri Pak yang begitu sayang dengan Rasulullah, begitu sayang Pak dengan Nabi. Khadijah sebelum nikah dengan Rasulullah adalah perempuan bangsawan, hartawan, dua sepertiga kota Mekah, harta milik Khadijah. Ketika nikah dengan Rasulullah, habis harta Khadijah membantu memperjuangkan Rasulullah, mendekatkan ajaran Islam. Hartanya habis saking sayang dengan suaminya, biarlah hartanya habis, yang penting hidup bersama Rasulullah. Isi seperti ini Pak Bu meninggal dunia. Bayangkan Bapak Ibu, ketika Khadijah wafat Pak Bu, di pangkuan di pohon Rasulullah, Khadijah Bu Pak pakai baju yang banyak tampalannya, yang banyak bekas jahitan, bolong-bolong Pak Bu, sampai Khadijah berkata kepada anaknya Fatimah, Ma,
Tolong kau sampaikan kepada ayah, andaikan mak bapak mak mati, sampaikan kepada ayahmu, tolong selimutkan mak pakai sorban yang ada di pundak ayahmu. Disampaikan oleh anaknya kepada ayahnya, ya kata mak, kalau mak mati, tolong ayah selimutkan badan mak pakai sorban yang ayah pakai. Bayangkan Pak, dulu perempuan yang kaya raya, hartanya habis membantu Rasulullah menegakkan ajaran Islam. Istri seperti ini wafat, Bapak Ibu. Itu Khadijah dulu Pak. Khadijah dulu hartanya habis membantu suami. Khadijah ini wafat, maaf, banyaklah menghabiskan harta orang. Betul? Khadijah ini lah jamaah yang dirahmati oleh Allah. Tidaklah mungkin melihat Bapak Ibu nyusul meninggal dunia paman yang tercinta bernama Abu Thalib, Bapak Ibu. Paman yang besarkan hati dari usia 8 tahun setelah kakeknya Abdul Muthalib wafat. Pamannya lah Bapak Ibu membesarkan Nabi dari usia umur 8 tahun sampai Rasulullah diangkat menjadi Rasul sampai dewasa. Paman yang selalu membantu membela Rasulullah menegakkan ajaran Islam, pamannya wafat. Di tahun yang sama, dua orang yang Rasulullah sayangi meninggalkan Rasulullah. Maka tahun itu Bapak Ibu dinamakan tahun Amul Husni, tahun kesedihan, tahun duka cita. Karena inilah, karena Allah sayang kepada Rasulullah. Rasulullah dihibur, dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan perjalanan Isra wal Mi'raj. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, siapa saja Bapak Ibu makhluk Allah yang melaksanakan perjalanan Isra wal Mi'raj. Pertama, Pak Bu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Pak Bu adalah malaikat Jibril mendampingi Rasulullah ketika melaksanakan Isra wal Mi'raj. Ketiga, Buraq adalah hewan dari surga. Kendaraan Rasulullah Bapak Ibu ketika pelaksanaan perjalanan Isra wal Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Baitul Maqdis sampai Baitul Ma'mur sampai Sidratul Muntaha, inilah kendaraan Rasulullah bernama Buraq. Buraq ini Pak, kalau bahasa Arabnya burqun, artinya kilat. Jadi kecepatan Buraq ini Pak seperti kilat. Kita lihat kalau hujan petirnya Pak di langit Pak, seperti itulah keras kecepatan Buraq. Jadi inilah kendaraan Rasulullah ketika Isra wal Mi'raj. Maka Pak, kalau undang ceramah untuk isi acara Isra wal Mi'raj, undang ceramah itu pakai Buraq. Jemput pakai Buraq. Apa Buraqnya? Kortu, Pajero. Ibadah ustaz disuruh datang dewe, kadang-kadang disuruh naik dewe. Saya jauh dari kasar. Saya minta dengan Allah, ya Allah yang aku jangan sampai ke simpang Sungai Gue, sampai di tanah Klinis. Saya yakin kalau yang baik jangan hujan. Kemarin Pak siang malam hujan.
selama mana hujan lah. Saya heran menjadi Pak. Kalau musim tahun tak hujan, betul. Tadi kasih hujan siang malam, ya Allah Tuhan hujan terus. Jadi tak kenapa oleh Tuhan dikasih panas tak minta hujan, dikasih hujan tak minta panas. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya tidak banyak cerita Bapak Ibu. Ambil inti sarinya deh. Apa itu Isra dan apa itu Mi'raj? Jamaah yang dirahmati oleh Allah, Isra dan Mi'raj ini adalah sejarah masa lalu. Kalau dalam ilmu nafsu itu namanya fi'il madhi, masa lampau yang sudah lewat dan bisa lagi kembali. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, Al-Quran bukan kitab sejarah, tetapi Bapak Ibu, Al-Quran banyak menceritakan sejarah. Apa keistimewaan Isra wal Mi'raj? Salah satunya Bapak Ibu, kita lihat Allah mengawali sejarah Isra wal Mi'raj firman-Nya dengan kalimat tasbih, Subhanallazi Maha Suci Allah. Kita lihat Pak, Al-Quran menceritakan bagaimana Fir'aun dan para tentaranya mati Pak, ditenggelamkan oleh Allah di lautan merah. Begitu hebatnya cerita ini, tidak diawali oleh Allah di dalam Quran dengan kalimat tasbih. Kita lihat sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam ditangkap hidup-hidup Bapak Ibu oleh Raja Namrud, dibakar Rasulullah, dibakar Nabi Ibrahim alaihissalam, dimasukkan ke dalam api yang besar. Sedikit pun tubuhnya tidak angus, tidak usah dan tidak terbakar. Begitu hebatnya cerita ini, tetapi Allah tidak mengawali dengan kalimat tasbih, Subhanallazi. Yang kedua, apa istimewanya Isra wal Mi'raj? Di dalamnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasulullah untuk melaksanakan ibadah salat. Faham? Bu, Allah mewajibkan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan puasa Ramadan. Bapak Ibu, Allah hanya menurunkan firman-Nya saja. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Ketika Allah Bapak Ibu mewajibkan kita orang beriman, orang yang mampu Bapak Ibu, orang yang berduit, orang yang kaya melaksanakan ibadah umrah dan haji, Allah cukup menurunkan firman-Nya saja, man istata'a ilaihi sabil. Ketika Allah Bapak Ibu memerintahkan ibadah sembahyang di waktu, Rasulullah langsung Bapak Ibu dipanggil menghadap Allah Subhanahu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa itu Mi'raj? Mi'raj ini Bapak Ibu adalah perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Jadi Bapak Ibu, kalaulah orang bertanya apa itu Isra? Isra itu adalah perjalanan Rasulullah pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu namanya Isra. Berjalan malam. Bapak kalau mau tengah malam
Ibu kawaru beli minyak sayur malam hari Isra. Anak muda malam minggu ngambil rumah ceweknya berjalan malam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, saya akan cerita Pak, kisah apa yang tersirat terkandung ketika perjalanan Isra Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Benar. Ketika perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Bapak Ibu, ada suara yang memanggil Rasulullah, yang memanggil Nabi. Seperti mana suaranya Bapak Ibu? Lebih kurang Pak Ibu. Muhammad, Muhammad, tolong kurangi kecepatanmu, lihat ke kanan. Nabi Pak tidak mengurangi kecepatannya dan tidak menengok menoleh ke arah kanan. Dan lalu itu Bapak Ibu ada lagi suara yang memanggil dari arah kiri. Man. Nah, kita kasih musuh kita kan. Oh man, stop man. Kurangi kecepatan tahu. Rasulullah Bapak Ibu tidak mengurangi kecepatannya dan tidak menoleh ke arah kiri. Rasulullah terus berjalan. Sampailah di Masjidil Aqsa. Bapak tahu Masjidil Aqsa? Bu, tahu Masjidil Aqsa? Yang ini kok yang sering dihancurkan oleh Israel. Tempatnya di Palestina. Kita lihat kota Palestina adalah seperti tandus, gedung-gedung hancur habis kota Madinah. Alhamdulillah Masjidil Aqsa masih kokoh berdiri, tidak bisa dihancurkan oleh orang-orang Yahudi. Siapa Yahudi? Pertama maaf Amerika, kedua Israel. Banyak Pak saudara kita orang Muslim di Palestina mati dibunuh mereka. Budak-budak kecil etnia mati mayatnya bergelimpangan ditembak dibunuh oleh mereka. Allah balas Pak, Allah balas. Baru-baru itu Pak Amerika separuh kota Amerika habis terbakar. Dan Tuhan nak membalas sekejap mata supaya hancur oleh Tuhan, hancurlah. Biarlah beribu kapal terbang menyerang air dan telah tiba di hatimu. Kenapa Palestina kamu bakar? Kini aku balas kata Allah. Orang yang dizalimi apa kata Allah? Ala laknatullahi ala zalimin. Siapa yang dizalimi, orang yang tidak bersalah, Allah laknat mereka. Sampai di Masjidil Aqsa, Rasulullah mengemban murabnya sebagaimana nabi-nabi yang terdahulu. Lalu Nabi masuk dalam Masjid Aqsa, sholat sunat Pak 2 rakaat. Sholat sunat 2 rakaat. Habis sembahyang sunat, Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Ril, kenapa mak? Aku nak nanya Ril, karena Jibril Ril, Muhammad man." Nah, ini Rasulullah, karena saya urusan. Awak tadi Ril, waktu kita berjalan dari Mekah ke Palestina, ada selama kita Ril, dari kanan, dari kiri. Kamu siapa itu Ril? Dijawab oleh malaikat Jibril, Muhammad, itu suara wahai Rasulullah yang memanggil dari arah kanan, yang memanggil dari arah kiri. Itu adalah pemuka-pemuka orang-orang Yahudi dan Nasrani. Andaikan kau kurangi kecepatanmu, kau menoleh ke kanan, kau menoleh ke kiri, maka telah
Setiap menengok ke kiri ke kanan, lamanya umat Nabi Muhammad mengikut ajaran orang Yahudi. Bapak Ibu, Pak, Bu, tahukah siapa Yahudi? Allah sudah mengingatkan di dalam Al-Quran, Bapak Ibu. Walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sesungguhnya kata Allah, orang Yahudi termasuk orang Nasrani Majusi, mereka tak bakal senang bahu melihat kita orang Muslim kita sebelum kita masuk ke dalam ajaran syariat mereka. Tahukah Pak, kenapa Yahudi berencana menghancurkan bangsa kita, negara kita, Pak? Karena Indonesia ini, Pak, sudah diakui oleh dunia. 90% mayoritas Muslim. Kalau saya tanya di masjid kaum Muslim kalau enggak? Di masjid kaum Muslim kalau enggak? Saya yakin di masjid kaum 100% Muslim kalau. Bapak Ibu, orang Yahudi nak hancurkan negara kita. Karena kita adalah mayoritas Muslim terbesar di dunia. Gencar saat ini Dato' Kades Ketua PPD nak hancurkan Sungai Duren, simpang Sungai Duren. Karena simpang Sungai Duren, saya yakin 70% Muslim kalau. Betul? Bagaimana Pak orang Yahudi Israel nak hancurkan desa simpang Sungai Duren, bangsa itu? Kalau mereka ajak perang pada senjata, belum tentu mereka menang. Pakai pesawat, kita punya pesawat, Pak. Pakai kapal selam, kapal perang, kita juga punya. Punya meriah, kita juga punya meriah. Bahkan tentara kita yang namanya Kopassus itu ditakuti oleh dunia. Belum tentu Pak, kan dia banyak perang dengan senjata, apalagi kita Indonesia banyak mujahidin, tak bakal menang dia, Pak. Kalau menang, lalu kita kalahnya. Tetapi bukan itu cara mereka menghancurkan Muslim di simpang Sungai Duren ini. Bagaimana Bapak Ibu caranya? Pertama Pak, tolong diingatkan, mereka edarkan, mereka jual narkoba dan narkotika. Iko yang dibeli oleh generasi kita, iko paku yang diisap, yang disedot, yang ditelan oleh anak muda kita. Betul? Betul Pak? Saya tanya, di simpang Sungai Duren ada tak yang pengedar narkoba? Ada pemuda yang suka pakai narkoba? Tak ada. Alhamdulillah, kampung saya berabun. Bayangkan Bapak Ibu, kalau pemuda kita Pak sudah kecanduan narkoba, suka mabuk-mabukan, maka rusaklah Pak otaknya, urat sarafnya putus. Tidak takut lagi mereka dengan ilmu orang tua, apalagi azab Allah. Kenapa? Sudah kecanduan narkoba. Baik, saya tanya, di situ ada tak orang jual minum keras? Pak RT, ada namanya cepet, ada yang namanya dona, ada lagi Bu namanya topi miring Pak. Kalau tak sudah minum topi miring, balik rumah kaparak miring-miring. Iko yang diisap yang diminum. Ada yang namanya ganja, ada yang namanya heroin, ada yang namanya sabu-sabu. Sudah masuk dalam Pak dari kota, bahkan sudah masuk ke dusun-dusun. Kini kita tengok Pak, anak SD kelas 4, kelas 5, kelas 6 dapat
inna diya disibani amrul mati wa fi aqdari hayat. Di tangan pemuda suatu kehidupan dan lagi mereka lah harapan bangsa dan agama ini Bapak. Coba kita redumi dan ada Panglima 10-20 tahun yang akan datang, kalau akhlak moral anak kita sudah rusak, moral generasi kita sudah rusak, siapa yang menjadi kades di kampung kita ini, siapa yang jadi imam, siapa yang jadi khotib, siapa yang jadi pilar, pegawai salah, kalaulah bukan anak muda saat ini. Bapak Ibu, kadang-kadang pun kena masak, kadang pun tengok gas hilang. Nak masak dapur, tengok gas 3 kilo hilang. Kau boleh dijual anaknya melihat obat. Tolong kita jaga anak kita, jangan sampai makan minum barang haram itu. Dikit banyaknya hukumnya haram Bapak Ibu. Ma'atab gasiruhu faqali muhammadu. Apa kata Imam Abu Dawud? Sesungguhnya khamar itu yang memabukkan itu dikit banyaknya hukumnya haram. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa itu Mi'raj? Mi'raj, asal kalimatnya Mi'raj itu artinya Pak, naik tangga tempat Rasulullah naik. Lagi sebelum Nabi naik Pak, Nabi keluar dari Masjidil Aqsa. Dalam sejarah Nabi dadonya dirawat, dadonya dibersihkan hati Rasulullah, diisi dengan rahmat, iman dan ilmu. Saya tak cerita itu. Ya, singkat cerita, hati kita ni Pak, banyak penyakit. Salah satu penyakit diri dengki dengan orang. Orang tengok orang ni motor baru, awak susah dengan orang. Tengok datang obat di mobil baru, awak susah dengan orang. Entah dari mana dapat duit dia. Kita dah tahu dia jual anak bapak itu sorry. Kita berpikir bohong, pasang bohong. Padahal dia jual kebun bapak itu sorry. Dia beli dengan mobil, awak panas dingin. Pak, yang bohong tuh, karena kita lalu baru. Ini masih lagi nunggu, kita belikan mobil. Kalau KPR lagi cepat mati, banyak terkena. Kalau bini banyak terkena apa? Nengok orang di TV, dia tak di TV pula. Nengok orang motor baru, dia tak belikan motor baru. Nengok orang di mobil baru, dia tak belikan pula. Bakal cepat mati di bawah. Dia tu. Jadi kalau ibu pengen lagi awet muda, lambat mati, jangan banyak kena. Betul Bu? Bu, ibu tahu tak? Kami sayang dengan ibu tapi banding lah. Apa bukti kita sayang Pak dengan bini kita? Ibu punya diri bapak, macam-macam warna. Betul tak? Ada warna merah, pink, coklat, hijau, putih, hitam. Sampai 30 Pak jilbabnya. Setiap 7 rumah kita gantung jilbabnya harga. Betul tak? Kita punya kebiasaan Pak, peti sentok orang. Bu, kadang-kadang laki ibu nak pergi asengan, itulah
Oh, laki nanya, oh bu, ngapa bang? Apa tulisan iman? Iya. Ada nampak? Tidak ada bang. Oh iya bang, kau dah salah bilang tadi di pintu dapur langkah tu ada sempang. Coba cari di dapur, dicari lagi. Ketemu pak, penuh sawah piala. Ibu punya baju persatuan pak sampai 5 pak. Kita ada punya persatuan, baju persatuan jarang pak. Kalau ada seko, dia orang air habis, air baju dia itu air baju PKK lain pula. Lamari penuh baju dia kalau betul pak. Baju kita kalau itu di bawah sendok kita mencari nak saya ibu di sana ibu sika sama maaf ya kadang-kadang kami balik coba nak makan tengok bini ada di rumah nanya anak gadis mana mantau nak entah ya. Kau tak salah, mantu ayah dokter masih ada rumah. Di teras, kota ada bapak terima, habis masak. Laki balik ke toko lapar makan. Dulu kau sebelum ke Mandau itu, ayah balik ke toko, ayah lapar makan. Habis masuk balik. Apa kata anak tadi kata, Ma, ngapo? Kata ayah. Jom balik ke cerita makan minum, mak sebalik pesan ayah, bilang sama ayah kamu nasi lagi di tong, lauk dalam kuali, cedok kebela, bantang lenteng pagi mengambil lauk dalam kuali, tak tumpah balik di rumah, ibu-ibu sana, ibu sika, satu bel. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, Mi'raj. Bapak Ibu, ayat yang dibaca oleh kita tadi, yang dengan suara merdu, dengan lagu yang begitu indah, dengan suara yang begitu bagus, fasih, tajwidnya, makhrajnya, subhanallah. Beliau membaca linuriyahu min ayati. Kami lihatkan kata Allah tanda-tanda kebesaran kami. Maka Bapak Ibu, ketika Mi'raj Rasulullah diajak oleh malaikat Jibril melihat meninjau neraka dan surga. Bapak Ibu, saya berikan 2 contoh baik. Padahal banyak yang dilihat, yang dipandang, ditengok langsung oleh Rasulullah. Bapak Ibu, ketika Rasulullah berjalan salah satu pintu neraka, Bapak Ibu, ada orang yang diazab oleh Allah, Bapak Ibu, terjun menyeberang sungai. Yang di dalam sungai itu isinya darah dan mana. Dan ilmiah tu. Pak, Bu, kalau kita lihat orang yang minum Baidowi tu, Boris tu. Dan mau perbandingan. Saya masuk YouTube saya. musuh Ada itu. mau orang ini Pami atau gawe itu Bapak Ibu setiap waktu setiap hari terjun ke dalam sungai yang isinya nana berenang di dalam sungai itu. Dan minum, makan anak yang kental kayak susu, muntah, keluar isi perutnya, elok lagi, terjun lagi. Rasulullah bertanya, apa yang dosa mereka sampai mereka terjun ke dalam sungai? Sungai Makalima. Mereka berenang di sini bukan air, tapi mana dan darah. Kau tahu tak mak? Apa dosa mereka
yang suka makan harta anak yatim. Bapak Ibu, kalaulah ada anak yatim, baik dari pihak keluarga kita, pihak Islami, pihak Kristi, kalau saudara kita nitipkan anaknya, dia punya kebun, bang, jadi kalau aku mati bang, tolong tahu urus anak aku. Itu kebun sawit aku cukup itu kebun buku aku di Bata, kabunan 10 Bata. Silakan tahu urus kebun itu. Duitnya apa tahu separuhnya untuk anak kesekolahan. Tahu-tahu kebun dulu tadi dijualnya kalau duit dia makan dewe. Anak tadi keponakan tadi dipalahin oleh. Ada anak yatim Bapak Ibu, satu RT dengan kita tak peduli dengan mereka. Kadang kita makan enak di rumah, makan lauk ayam, lauk daging, lauk ikan. Ada orang yatim satu RT dengan kita, satu dusun dengan kita, satu kampung dengan kita. Belum tentu makan seenak apa yang kita makan. Dia beramalan di rumah, kita makan enak di rumah. Allah marah. Allah marah. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu kata Allah, siapa pendusta agamaku? Pertama, fadzalikal ladzi yad'un, orang yang menghati anak yatim, yang jahat, kejam, kurang ajar dengan anak yatim. Bapak Ibu, Rasulullah lahir dalam keadaan yatim. Maka kata Nabi, siapa baik dengan anak yatim, anak wakafirun hakata fil jannah bisababati wal wusta. Siapa yang baik dengan anak yatim, mati kata Nabi, masuk surga, dekat kamu dengan aku bisababati wal wusta, dekat kamu dengan aku di surga, dekat masuk ketiga di tengah dengan jari telunjuk. Siapa yang suka berbagi rezeki dengan anak yatim, suka berbagi makanan, bahwa Allah rizqahu, Allah akan lapangkan rezekinya, Allah akan mudahkan rezekinya. Iko lupa dengan anak yatim. Inilah asal orang yang suka melantarkan pelupukan anak yatim. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, lalu Nabi berjalan lagi Bapak Ibu, berjalan. Nabi melihat ada sekelompok perempuan orang Latino digantung oleh Tuhan, digantung oleh Allah. Telaga Kesin, tahu telaga Kesin? Telaga pula dan itu pada sana kalau behana di asapku. Rasulullah melihat betina tubuh diasap oleh Tuhan, digantung kakinya ke atas, kepala ke bawah, badan susunya bubuk dikebat pakai nadi, badannya dikebat, dicabut, paku, ngumpas kulitnya, netes darah, mahaun, tarinya, tarik kesakitan, seko ikat orang tulungnya. Sudah digosok tengah belakangnya dengan gosokan bambu yang sangat panas. Coba kita habis masuk baju, gosok aja betis kita. Kau dah percaya? Tes balik lagi. Lalu pas kulit belakangnya tembus ke tulang. Nabi takut pak melihatnya. Nabi takut kudingnya. Ditanya, apa dosa perempuan boleh? Digantung, susunya dikebat, badannya dikebat, dicabut, digosok. Man, kau tahu dosa umat tahu paman? Waktu hidup di dunia, ikut ketimbangan perempuan ini man, sering disukai anak di tengah wabah
Tuh, salah satu tuh. Kalau justru yang ada mantap-mantap. Tuh, itu tuh. Iko kadang pak, macam menantu kadang. Tak ada justru yang nak diperiak di teras rumah abah lewat. Enak kan susu putih iko hitam. Punya malu. Kalau nak disuliakan, masuklah ke dalam rumah, masuk dalam kamar, jangan sampai jalan. Suliakan, teruleh-uleh susu tadi. Dan tidak pakai orang kakek punya malu. Ibu-ibu saya, ibu saya, bapak ibu, bukan saya. Suka kalau aku kata dibaik, mana ikaw betino sering kalau aku makan seksi baju ketat. Dari otot kaki sampai ke gobe, sampai ke susu ketat gobe, nampak kalau gobe. Pak, kalau kita mendiamkan dan menegur anak bini kita, anak gadis kita, keluar rumah pakai seksi baju ketat, kita nanggung dosa Pak. Ar-rijalu qawwamun 'ala nisa. Hu anfusakum wa ahlikum nar. Kita nanggung dosa. Bu, tolong hormati kami. Sudah kami banyak nanggung dosa ibu di dunia. Jangan lagi sampai ke akhirat. Ibu tahu tak? Kalau kami sembahyang, ibu tak sembahyang, kami nanggung dosa dulu. Kalau ibu sholat, ibu sembahyang, kami tak sembahyang, ibu tak nanggung dosa kami. Maka jangan cepat terlagi. Betul tak? Ini cerita saya denganku, Pak. 2 bulan yang lalu saya khotib Jumat di Masjid Al-Muhajirin belakang SMA Limo. Pakai kain putih Pak, baju putih, sopan putih, ketiak putih, baju saya kocok. Keluar dari lorong SMA Limo itu sampai depan kuil lantai, sampai depan Masjid Allah, depan punya ada cewek 3 motor, pakai celana pendek, baju Pak, ketiak nampak. Saya potong Pak. Pas sampai simpang 4 ketemu dulu, lampu merah. Saya stop Pak, berhenti. Kalau saya polos, agak WC, tunang saya. Tiba-tiba cewek tadi motong Pak, mepet sebelah kanan saya seperti cewek tadi. Pas yang sampai sayurnya belakang berhenti. Pakai celana pendek, baju UKC. Tak tengoklah saya paku betisnya putih mulus. Ya Allah Tuhan, udah mati saya Pak. Pak Imam, saya buka rumah saya kan ini. Dalam lewat pula datang sekor pengacara tadi, lamepet pula sedari saya. Sedari saya pula, mepet pula aku berhenti. Talian pula saya pohon betisnya, putih bersihkan. Ya Allah ya Tuhan, telah bagi saya putar muka saya ke depan. Datang kawan yang bertiga mongkok di depan sayurnya. Berhenti Pak depan sayur kan. Tak ada pengulur tengah-tengah. Nampak bu belah goreng. Dalam hati saya sampai istighfar Pak. Sampai saya menunggu dalam hati saya. Di tengok
diazab oleh Allah, digantung kaki ke atas, telanjang kesing, telanjang pula, tak pakai BH, tak pakai belok, ditebak oleh Tuhan, dicabut, digosok, buat apa itu saya? Saya cuma nyampaikan, punya rasa malu, ibu jago Allah, kami jago al-haya'u minal iman. Apa kata Nabi? Menjaga rasa malu itulah segi iman kita kepada oh, Pak, habis saya cerita dua Nabi lewat depan salah satu pintu surga ketika Mi'raj. Nabi takjub kagum Rasulullah Bapak Ibu melihat sekelompok orang gawainya bawa nanam buah-buahan, nanam durian, yang musim durian kan? Saya pengen lah kalau ada durian ada, buku apa pun ada. Musim buku ini kan, musim durian, abunan, nanam durian, nanam abunan, nanam buku, nanam pagi bawaku, langsung kesak batangnya. Langsung berbuah masak buahnya kuning merah dipetik makan tumbuh lagi buahnya sangat enak sangat manis baik buah jeruk itu masak. Nabi bertanya apanya kebaikan orang ini, apanya amal soleh yang dia buat di dunia sampai menikmati seperti itu yang tadi takut aku nengoknya, ada yang kena sepak, ada yang kena tenaga, ada yang dipas kepalanya, segala macam. Yang ekor enaknya dijawab oleh mereka Jibril, "Man, kau tahu tak man? Apa amal baik mereka? Apa amal soleh mereka? Apa kebaikan yang mereka lakukan? Wahai Rasulullah, sewaktu hidup di dunia, mereka rajin bersedekah, suka berbagi rezeki dengan anak yatim, menyantuni saudaranya sesama orang-orang miskin. Inilah balasannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, jangan takut duit yang kita keluarkan di jalan Allah, sekecil apapun pasti Allah balas. Apa jadi Allah? Faman ya'mal misqala dzarratin. Oh, Pak, orang yang sudah mati ditanya oleh Allah, wahai kalian yang sudah mati, andaikan kamu aku hidupkan, apa yang kamu minta? Apa jawaban Bapak Ibu orang yang sudah mati? Wahai Allah, andaikan kau hidupkan kami yang sudah mati, tidak banyak yang kami minta, satu hari atau satu jam saja ya Allah, kami meminta kepadamu, fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Kami pengen bersedekah ya Allah dan pengen kembali menjadi orang yang soleh dan soleh. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita berbagi rezeki, saling tolong menolong, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong-tolonglah kita di dalam kebaikan. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba kita dalam kebaikan. Jangan takut, pasti yang kita keluarkan di jalan Allah pasti Allah balas. Bapak Ibu terakhir, singkat cerita, Rasulullah mendapat perintah salat 5 waktu. Saya dah cerita lagi pertama sudah dengan waktu. Ini sudah hampir 1 jam. Bapak Ibu, saya ingatkan, salat salah satu daripada rangkaian arkanul Islam. Pertama syahadat, kedua mendirikan salat. Bapak Ibu, sesibuk apapun gawe kita di rumah, di kantor, di tempat kerja Bapak Ibu, kalaulah sudah masuk waktu salat, tinggalkan gawe sembahyang kita. Ibadah maaf Bapak Ibu, jangan azan dari masjid Mentaur Rahman. Apa kata azan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia sibuk main HP, betul.
diobserve mo ang TV, mga ipos. Sa ikama, sa bayan nyo, di ulo-ulo, di ulo-ulo. Kadila. Sa bayan asa, dyan ang kurang sa kolumnin ka. Asa abis, magkatulo masuk dalam pakai sama yang waktu itu haram hukumnya. Itulah salah satu kata Allah pendusta agamaku. Fawailun lil musallin allazina hum an salatihim. Bapak Ibu, ketika kita mati, tutulan orang meninggalkan kita dari kubur kita, datang bukan nanti. Kita dihisab Pak, apa yang dihisab oleh malaikat bukan nanti. Pertama Pak, kita lain dan tidak bukan min amalihi sholatu, amal sembahyang kita, amal sholat kita Bapak Ibu. Maka kata Nabi, jangan sekali-kali kamu tinggalkan sembahyang. Kamu zina, dosa besar. Kata Imam Ibnu Taimiyah, meninggalkan sholat itu lebih besar dosa daripada zina. Bayangkan. Kita ditanya Bapak Ibu oleh bukan nadir. Man rabbuka, man nabiyuka, man kiblatuka. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, kemana kiblatmu. Semua Bapak Ibu pertanyaan itu sudah ada dalilnya di dalam sholat, di dalam sembahyang. Maka kata Nabi, jangan tinggalkan sholat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, sholat makna lugat bahasa apa? Diawali dengan takbir dan ditutup dengan salam. Tolong dilihat ke depan. Saya bukan ngajaran, cuma ingatkan. Dia ingat, tambah ingat, dia lupa, dia ingat. Pak, sholat itu sembahyang diawali dengan takbir. Takbir ihram, takbir macam-macam Pak. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, ya, Imam Syafi'i Pak, takbirnya boleh pertama tangan dibuka Pak, tak boleh apa, renangan ini. Ikut lapak tangan menghadap kiblat. Lurusan kuping boleh, lurusan laut boleh. Ini kata Imam Syafi'i dengan Imam Hanafi, ya. Allahu Akbar, kau sampai tangan kau di atas pusat, boleh dengan pusat, jangan boleh di bawah pusat. Jadi Pak, jangan heran kalau ada orang kafir seperti itu. Tangan meninggalkan Imam Hamba, jangan kita protes. Iyalah, ya. Ada kakak yang miring yang tangannya. Allah. Ada di situ. Ada. Ada kan? Katanya itu miringnya sampai ke Rasulullah banyak. Ada pula kata Rasulullah, berputar-putar tangan rambutnya. Subhanallah mati di dalam hati. Makluman nilai Allah. Baru sampai ke dapur. Jangan diprotes Pak. Salami takbiratul ihramnya Allahu Akbar. Kalimat takbir jalalah sah. Yang tak sah itu Allah paham betul kata dia. Nanti dia batal. Satu. Kata Imam Nawawi, musuhnya kita orang awam Bapak ketika ngangkat tak betul ihram. Coba tes. Usul farban maghrib dalam hati sudah terbetik dan aku saja sembahyang maghrib 3 rakaat tunai dengan Allah Ta'ala. Musuh
Teslah pada percaya. Jadi kalau kita melapaskan mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar, kalimat langsung jalan kita ucapkan Allahu Akbar. Iblis mantik mancing tak dua kali. Lah sampai tangan pun iblis berbalik pulang. Imam baru 3 rakaat maca Fatihah. Tadi lupa tahu dompet. Pas semayang ingat. Betul tak? Apa kata imam? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kata orang lupa tadi. Apa kata imam sudah baca doa kita langsung Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Khusus memang lupa tadi. Masuk ayat kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Kasih tak hati. Ya Rabbi, saya nak dompet aku limpuk aku nak. Ya Allah, jangan bising. Mula sebanyak kacau. Ya Rabbi, lo kan hilang dompetku. Duit aku yang 200 yang bukan doang. Aku terpatik. Sampai kena imam baca Fatihah, sampai dia mikir, ya Allah, mencapai atau bacanya, nenek ketawaannya sebab waktu namanya. Pas sampai walaupun ani, walaupun kata imam, kata dia, amin, ya Allah, bukan imam imam. Habis itu yang serta imam, yang bacakan imam tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Hilanglah kepenatan. Sehingga sembahyang masuk. Ibu-ibu tadi sebelum maghrib, kau ikan asin pak, tete pada lagi. Dek, tolong bawa ikan asin. Apa kasih? Aku pengen makan ikan asin nanti pulang. Kau yang lagi ikan asin tadi sepuluh duit. Sudah korek pak, menjadi rahman azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu tadi ke dapur sampai ada semalam. Ikan goreng tadi sudah digoreng, tahu datang meja dalam piring. Lupa nutup. Habis ibu masuk kamar semalam. Usolli fadlan ini dalam rakaat. Ada alaih Allah. Masuk dari semayang. Baru 2 ayat karena semua kucing di dapur. Bismillahirrahmanirrahim. Kata ibu tadi, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Setelah tadi, ya Allah, dengan ikan asin yang tadi, kata Mega, dapur lu aku tutup. Lokak bilang kucing. Ibu tadi memilih yang Allah ayat kucing. Sambil pada Fatihah, sambil memikir adalah ayat kucing. Ya, inna shiratal mustaqim. Ya, naik apa kita kucing ya Allah. Ibarat kata kita lagi yang dari mampus sama orangnya. Sampai kau itu walaupun ya katamu ayat kucing dibaca lagi di Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ayat ke-1. Bapak Ibu, kedua, ketika sujud dalam sembahyang, kalau pakai sampingan, anggota sujud dalam sembahyang Pak ada 7. Kita hitung sama-sama. Dia dapat 1 telapak kaki kanan, 2 telapak kaki kiri, 3 lutut kanan, 4 lutut kiri, 5 telapak tangan kanan, 6 telapak tangan kiri, 7 kening jidat. Maka Pak kalau sembahyang dia diangkat begitu, dia kening Bapak sering Jumat kan
lutut, tangan, kepala, mana dulu? Lutut, tangan, bahu, kepala, yang depan. Itu yang betul. Ada saya tengok aku ketika sembahyang di masjid, anggota jamaah kita ketika sujud Pak, bukan lutut yang duluan bukan yang sujud, tapi tangannya. Allahu Akbar. Ada di situ. Lalu jangan diprotes Pak, jangan disalah itu. Mungkin dia asam urat, mungkin dia sakit pinggang, yang penting ada tak di situ? Ya, bangkit dari sujud, mana yang jangan keluar? Lutut, tangan dan kepala, itu boleh. Kepala, tangan, lutut, kamu boleh. Ya, coba, bukan ngajak ingat. Ya. Allah. Sebelum tegak di dalam sholatnya ada yang duduk ikhlas, duduk bisa setengah, bangkit bersujud. Allahu Akbar. Atau saya tengok Pak, bangkit dari sujud bukan kepala menjaga, tapi murid kedua yang depan. Tadi kita disebutkan Allahu Akbar, kata imam itu mengatakan oh. Ada di situ? Aduh, jangan salahi, jangan diprotes. Mungkin dia masih kurang, mungkin dia sakit pinggang, yang penting dia terakhir. Salah satu puji sembahyang Bapak Ibu, pertama sujud, kedua tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Dalam hati sudah terketik pada aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah Rasul. Ini kata guru saya Profesor Dr. Kiai Sulaiman Abdul. Beliau mengajar saya di pesantren dulu, imam pakai 40 menit salah yang ini. Dia menjelaskan salah satu pertama sujud, yang kedua kata beliau tasyahud. Itu puji sembahyang Pak. Bu, anggota jamaah saya tanya, Ustaz, ngaku tadi pas Ustaz sembahyang asa imam, pas kita tasyahud akhir Ustaz, saya kasih itu ngaku batal Ustaz. Apa? Pas Ustaz innaka hamidun majid. Saya sembahyang Ustaz, batal. Ngaku kita batal, kan bacaan sudah habis Pak Ustaz. Innaka hamidun majid. Batal. Nah, Pak Ustaz kan bacaan sudah habis Pak Ustaz. Bu, ibu belum ucapkan salam kanan. Ngaku ibu tak tahan. Ustaz lawannya tahan deh. Innaka hamidun majid. Ya Allah Tuhan, dia udah tahan deh. Dia mau pasangan coba. Pas imam ucapkan salam kanan, itu cepat-cepatan. Apa kata imam? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sah. Kalau salam kedua hukumnya sunnah. Jadi tahan kendor dalam sembahyang tak batal. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan dengan memperingati Isra wal Mi'raj ini, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, dengan memperingati Isra wal Mi'raj tahun ini, mari kita tingkatkan
ibadah sholat kita. Sesibuk apapun gawe kita Bapak Ibu, sholat kita jangan kita tinggalkan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Benarnya datang dari Allah, salahnya dari saya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi